Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan belajar untuk menginvestigasi perilaku cacing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin doa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai investigasi perilaku cacing. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan bagaimana sih perilaku cacing yang hubungannya dengan cahaya. Nah, sebelum dilakukan percobaan, Bapak akan bagikan dulu lembar kerja buat kalian yang nanti akan mengisi. Di lembar kerja yang sudah dibagikan dari setiap kelompok, coba diperhatikan dari bagian awal untuk nama diisi kelompoknya masing-masing, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan namanya ditulis. Silakan. Sudah diisi belum? Untuk yang kedua, lihat lembar kerjanya ya. Untuk yang bertanya, di sana ada bertanya, membuat hipotesis atau dugaan, ada menguji dugaan, menulis dan menganalisis hasil, serta menyimpulkan. Yang pertama di bawah, bisa dilihat di paling bawah ada bertanya, amati cacing dengan senter. Apa yang ini ditanyakan tentang cacing terkait dengan keberadaan cahaya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya diutarakan. Terus yang kedua, sebelum dilanjut, coba untuk bertanya. Hari ini kita akan menginvestigasi cacing yang hubungannya dengan cahaya. Coba kalian, apa yang ingin kalian tanyakan hubungan antara cacing dengan cahaya? Coba siapa yang mau bertanya? Silakan Rahma. Apakah cacing bisa didapatkan dengan cahaya? Apakah cacing bisa hidup? Kita tulis dulu ya. Pertanyaan dari kelompok 1. Apakah cacing bisa hidup? Terus ketika diberi cahaya. Ini pertanyaan yang pertama. Coba kelompok 2, pertanyaannya apa? Duduk di situ dulu. Kalian duduk. Coba nomor 1 apa yang mau ditanyakan kelompok 2? Apakah cacing sensitif terhadap cahaya? Apakah cacing sensitif terhadap cahaya? Ada 2 pertanyaan. Coba kelompok 3, ada pertanyaan. Apakah cacing bisa hidup di tempat gelap? Apakah cacing bisa hidup di tempat gelap?
berikutnya. Yang kelompok 4, coba. Apakah cacing dapat hidup? Apakah cacing dapat hidup dalam cahaya? Cahaya berarti atau keadaan terang. Nah, beberapa pertanyaan ini nanti kita bisa kalian jawab. Coba boleh kita lihat dari beberapa pertanyaan ini. Apakah cacing bisa hidup ketika diberi cahaya? Apakah cacing sensitif terhadap cahaya? Boleh, ini boleh. Pertanyaannya yang satu, yang dua boleh. Apakah cacing bisa hidup di tempat gelap? Boleh. Apakah cacing dapat hidup dalam cahaya? Nomor 4 hampir sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini tidak usah. Boleh ditulis nomor 1, 2, dan 3 di kolom bertanya. Silakan ditulis masing-masing. Sudah ditulis? Terus membuat hipotesis itu menduga. Jadi sebelum kita melakukan praktek, kan nanti kita bakal menganalisis nih, kita melihat cacingnya benar tidak bakal hidup ketika ada cahaya, betul tidak sensitif terhadap cahaya, bakal pemanasan atau seperti apa, terus betul tidak bakal hidup di tempat yang gelap. Untuk hipotesis berarti ketika ada 3 pertanyaan, berarti hipotesisnya juga harus ada 3. Nomor 1 berarti hipotesisnya bagaimana? Apakah cacing bisa hidup ketika diberi cahaya? Jawabannya apa? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Jawabannya bisa. Tulis di bagian kolom hipotesis. Berarti cacing bisa hidup ketika diberi cahaya. 1 hipotesisnya ini boleh ditulis di kolom hipotesis. Membuat hipotesis. Yang kedua, karena pertanyaannya ini yang kedua, berarti kira-kira jawaban kalian apa? Apakah cacing sensitif terhadap cahaya? Sensitif tidak? Itu menurut kalian ya, sebelum melakukan percobaan. Berarti hipotesis yang kedua, cacing sensitif terhadap cahaya. Ini hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga, coba. Apakah cacing bisa hidup di tempat gelap? Kira-kira bisa tidak cacing hidup di tempat gelap? Jawaban bisa. Bisa. Cacing bisa hidup di tempat gelap. Sudah ya? Jawab. Untuk yang ketiga, menguji dugaan. Menurut kalian kan tadi jawabannya bisa. Ini cacing sensitif. Cacing bisa. Untuk membuktikan jawaban ini kita akan melakukan percobaan. Betul tidak sih? Cacing itu bisa hidup ketika diberi cahaya. Coba ditulis di menguji dugaan. Alat dan bahan untuk mengujinya apa saja? Kira-kira ada aquagelas, aci, senter, kardus buat apa? Untuk apa? Oh, untuk menguji cacing yang di tempat gelap. Tuh, silakan ditulis dulu. Alat dan bahannya apa saja ditulis di menguji dugaan. Sudah ditulis belum? Oh, tulis dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh acungkan tangan. Menguji dugaan. Coba ditulis dulu. Alat dan bahannya apa saja ya. Kalau ada alat dan bahan berarti ada langkah-langkah yang harus dikerjakan.
langkah-langkahnya ketika ada alat dan bahan itu yang pertama apa dulu? Cacing disimpan dalam kulkas. Oke, satu, cacing Diberi cahaya. disimpan di dalam aqua gelas dulu. Yang kedua, satu cacing diberi cahaya, satu cacing yang lain disimpan di tempat gelap. Silakan ditulis. Untuk menulis dan menganalisis hasil, karena kita belum melakukan percobaan, terus menyimpulkan juga belum bisa. Lanjut dulu ke pertanyaan yang bertanya di bawah. Coba setiap kelompok minimal memberikan 2 pertanyaan terhadap hubungan cacing dengan keberadaan cahaya. Silakan ditulis. Bebas bekerja kelompok. Kira-kira apa mau bertanya? Cacing itu membuat pertanyaan berarti harus ada kata tanya. Depannya kata tanya. Silakan bertanya hubungan cacing dengan cahaya. Kira-kira apa pertanyaannya? Minimal 2 pertanyaan. Dua pertanyaan. Sudah? Lanjut halaman berikutnya. Coba silakan dibuka. Membuat hipotesis. Hipotesis perkiraan kita ketika melakukan percobaan itu. Nah, ada pertanyaan di situ. Jika saya menyinari cacing tanah dengan senter, kira-kira cacing akan titik-titik. Jawab menurut kelompok masing-masing. Tidak boleh, tidak usah diungkapkan. Silakan dijawab. Jika saya menyinari cacing tanah dengan senter, kira-kira cacing akan titik-titik. Jawab. Menurut kalian akan bagaimana? Apakah akan mati? Apakah akan kepanasan? Apakah akan tetap hidup? Apakah akan bagaimana menurut kalian? Dari hipotesis. Menduga, menurut saya ketika diberi senter, cacing akan begini. Tapi kalau menurut saya mah bakal begini. Menurut saya bakal pasti ada ya. Sudah dijawab? Sudah belum? Nomor 4, nomor 3, nomor 2. Nah, lanjut ke menguji dugaan. Nomor 1. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuktikan hipotesis atau jawaban sebelumnya? Apa yang akan kita lakukan? Lakukan percobaan. Langkah-langkahnya ditulis. Silakan. Nomor 1. Langkah-langkah melakukan percobaannya. Setelah selesai, nomor 1 silakan untuk menguji cacingnya. Berarti silakan nomor 1 ditulis. Langkah-langkahnya apa saja? 1 apa dulu, 2 apa dulu, 3 apa dulu, 4 apa langkahnya. Belum? Nah, untuk yang kedua, lakukan yang observasi lah. Observasi itu
ada yang cacing yang di tempat gelap, ada cacing yang di tempat terang. Kalian amati yang di tempat terang bagaimana, yang di tempat gelap bagaimana. Apakah diam saja, apakah bergerak menjauhi cahaya, apakah yang terkena cahaya mati, apakah bagaimana? Jawabannya ditulis di nomor 2 paling bawah ya. Tuliskan hasilnya. Nah, di sini. Simpan saja di sensor. Kalau cacingnya pindah ke sebelah sana, berarti cacing menjauhi cahaya. Apakah cacingnya diam saja? Apakah cacingnya menjauhi cahaya? Apakah cacingnya suka dengan cahaya atau bagaimana? Di bawah ya sini, tuliskan hasilnya, ditulis di situ. Jadi tulis cacing yang diberi cahaya apa? Cacing yang disimpan di tempat gelap bagaimana? Harus ada hasilnya. Nah, setelah melakukan percobaan, sekarang kalian silakan untuk mempresentasikan atau menjelaskan dari hasil percobaan kalian terhadap investigasi dari perilaku cacing tersebut. Dimulai dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami lakukan. Menurut kelompok kami, cacing tidak bisa hidup di dalam cahaya karena kulitnya sangat tipis. Tapi cacing lebih suka hidup di tempat gelap karena ketika ada cahaya sangat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan. Selanjutnya lanjut kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil percobaan kami. Menurut kelompok kami, cacing tidak bisa hidup di cahaya karena cacing tidak bisa hidup di dalam cahaya karena kulitnya sangat sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 dan dilanjutkan setelah kelompok 3 kelompok 4. Silakan untuk menjelaskan hasil presentasi atau hasil percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Menurut kelompok kami, cacing tidak bisa hidup di tempat cahaya karena kulitnya sangat sensitif. Tapi cacing bisa hidup di tempat yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Menurut kelompok
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah melakukan percobaan dan terima kasih kepada setiap kelompok yang telah menjelaskan dari hasil percobaan investigasi perilaku cacing. Jadi dari kesimpulan keseluruhan percobaan kali ini bahwa cacing itu tidak bisa hidup di tempat yang gelap karena kulitnya sangat sensitif, tapi cacing bisa hidup di tempat yang gelap. Nah itu hasil dari percobaan perilaku cacing ketika diberikan cahaya. Nah itu. Nah mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Mungkin pertemuan kali ini bisa ditutup dengan doa sebelum pulang. Silakan untuk dipimpin doa.